warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya Ektri dengan NIM 22051660. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi teori masuknya kerajaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Assalamualaikum anak-anak. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Siapa tuh kelasnya? Nanti boleh Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta untuk anak-anak semua untuk memasukkan segala benda yang ada di atas meja kecuali kertas dan pulpen. Gua mau bom. Sudah dimasuki? Tangan. Oke, jadi pertemuan minggu lalu kalian belajar sama Ibu siapa? Darwati. Jadi minggu lalu itu kalian belajar tentang apa dengan Bu Darwati? Tentang manusia purba di Sangkara. Ada apa aja? Ada yang Ada sekira. Samiran. Itu situsnya ditemukan pada tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Betul? Salah. Betul. Doni ya? Doni baca itu, serang itu. Saya orang itu. Oke, betul ya. Oke, jadi ada yang tahu kita di materi Hindu-Buddha ini mau mempelajari tentang apa? Agama Hindu. Agama? Agama Hindu-Buddha. Oke, jadi di Hindu-Buddha ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih inti, kita akan menonton video dulu ya. Video apa, Bu? Salam historia. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan India tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain. Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Namun, tahukah Anda mengenai bagaimana proses masuknya kebudayaan India ke Nusantara? Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Pandana. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. 2. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Fromm yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Ketiga, teori kesatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun, mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya telah mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh Cecil Moulay dan Giselle. Yang keempat, teori arus balik. Menurut S.D. Alfons, berdasarkan prasasti namanya, terdapat keterangan bahwa Baladewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka kemudian kembali ke Nusantara. Mereka lah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Buddha di Indonesia. Yang kelima, teori Sudra. Para Buddha dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya, atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakumulasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan Buddhisme, berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Haber.
Oke, itu tadi video tentang teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ada yang tahu ada berapa teori? 5. Oke, coba sebutin yang pertama, Selviana. Apa? Teori arus balik. Apa? Teori arus balik. Arus balik. Teori balik. Arus balik. Adun? Kemana Bu? Jalan. Terus Erwin? Raisa. Terus Andi buat. Rama? Iya. Mama siapa? Ibu kareku. Bima Adli? Ini nggak masuk Bu. Di belakangan nanti nilainya kurang nih. Ah. Billy? Oke. Ada yang tahu teori yang pertama ini dikemukakan oleh siapa? Bos. Panliur. Saya Bu. Coba. Van Fiverr. Oke, terus yang berapa siapa? Panliur. Bapak Pinko nih. Ramana ini. Berarti tadi tidak menyaksikan videonya dengan seksama nih. Bu, memahami isinya Bu, daripada Tabrakan ini bukan semua. Rom. Teori Brahman ini dibawakan oleh siapa? Mungkin dia. Bukan dikemukakan maksudnya di Indonesia ini melewati jalur apa? Tahu. Agama. Mereka menyebarkan ke agama Hindu ini lewat cara apa sih di Indonesia? Iya. Air. Perdagangan. Sampai ke Oke, betul ya Doni. Untuk Aisyah? Bisa perdagangan. Oke. Untuk Satria? peperangan. Peperangan atau mereka ini? Mereka yang kabur. Peralihan. Ya. Itu kan sih. Sudah? Oke, betul ya. Jadi menurut kalian nih dari beberapa teori ini yang mana sih yang paling masuk akal tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, yang mana paling masuk akal? Buddha sebalik Bu. Harus balik. Kenapa Doni? Saya sudah katakan. Sebab bangsa Indonesia ini sejak zaman dulu itu terbiasa melaut, jadi mereka masih pernah ke India. Oke. Tangan untuk Doni. Ya, Haji. Kalau menurut saya yang lebih masuk adalah melewati perdagangan Bu. Dari siapa? Ya, karena kalau kita lihat Indonesia adalah negara yang besar dengan kaya yang banyak dan ekonomi yang besar, jadi mereka bekerja sama dengan negara-negara lain. Jadi saya rasa kalau di situ tuh ada win rate, saya paling tinggi adalah Waisak. Oke, tangan untuk Hakim. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan bagikan kertas. Nantinya akan kalian isi setelah kita menjalani game. Jam minggu. Jalan dia. Musrek. Tebak kata, oke? Bakada. Nanti ini kan diisi di akhir ya, setelah gamenya selesai. Ini kan kita dulu. Satu orang satu. Oh, paham. Tanya, yang lalu. Iya, oke. Jadi untuk kelompok itu ini kelompok apa? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 Bu. Oke, jadi untuk rules gamenya itu sendiri, nanti di sini tuh akan menayangkan pertanyaan dan juga jumlah kata. Misalnya di sini tuh garisnya ada 5, berarti jumlah update-nya itu jawabannya ada berapa? 5. Oke, betul sekali ya. Jadi nanti itu ibu akan menunjuk per orang. Misalnya Hakim, misalnya ayam. Jadi huruf? Enggak. Terus? Ye. Oke, jadi begini ya gamesnya. Bisa dipahami? Bisa tidak? Oke, jadi ini ibu akan menentukan juara kelompok terbaik dari banyaknya mereka bisa menjawab. Jadi
Kalau yang kalah gimana Bu? Pukul. Enggak dong. Kalau sama kelas lagi. Mungkin kedepannya bakal lebih teliti lagi dalam melihat video yang sudah tayangnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Angkat tangan yang bisa jawab kelompoknya. Saya. Oke, di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, dari Hakim dulu. Udah ada. Kan kelompok dulu, dia ke kelompok. Anda jangan intervensi. Oke, Zul. Adel. H. Silviana. H. Apa? H. Betul. Putri. A. N. Bohong. A. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, 1 poin ya. Oke, kita lanjut ke Nia untuk jawabannya. Lagi tuh. Ini untuk jawab juga. Bukan dua, ini satu. Teori, sud. Oke, tidak boleh disebutin. Kalau disebutin berarti kita anggap jawabannya ini hangus ya. Ya. Oke. Dari belakang. Dari Cina. S. Apa? U. B. Kamu. A. Oke. Mulai dulu semuanya itu. Oke. Pulang aja, pulang. Masa saya Soal yang ketiga. Ini baca dulu. Kalau ibu suruh angkat tangan baru angkat tangan ya. Iya. 1, 2, 3. Baca dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Billy dulu. Dua tadi. Billy. Oke. Ini ada berapa? 6. Oke. Billy duluan. A. S. A. Oke, kita lihat jawabannya. Salah. Betul apa salah? Betul. Baru satu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. 1, 2, 3. Belum dibaca. Sampai 3 ya. 1, 2, 3 mana? Apa ini? Dari Zul. K. E. S. Salah karena dia jawabnya I. Tadi di sini. Yang di sini dia jawabnya I, bukan dia tadi jawabnya R bukan I. Si Sylvia. Lanjut ke lagi. Yang Huruf K. S. Oh ini penghitung ini. R. Salah. Di situ 7 huruf. Ini bukan huruf. Kalian kita kecoh kenapa ya? Berasa tuh garis ya? Ya kan? Iya Bu. Kami satu. Jangan pakai salah. Bonus aja sih. Oke, bonus ya kita jadikan satu-satu. Ini siapa? 1, 2, 3. Oke, Dani. A. Ya. Tenang dulu ya. Anak-anak tenang dulu ya. Oke, Hakim. A.
Kata menurut siapa yang membawa teori sutra masuk Indonesia? Bagus. Oke. No respect, no respect. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Jadi karena kita sudah main game, jadi kalian bisa jawab yang sudah ikut berikan kertas. Ya, dapat coklat mereka. Isinya bagaimana, Bu? Tidak mulanya ya. Oke, ini sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut lagi di pembelajaran selanjutnya. Mungkin sebelum menutup kelas, bisa Ibu punya kata-kata buat kalian. Kata-kata hari ini, Bu Mei. Paham. Oke, dari berbagai teori kita pelajari bahwa perubahan besar bisa datang dari siapa saja, dari Brahman, seperti dari Brahmana, Ksatria, pedagang, bahkan rakyat biasa. Sejarah mengajarkan kita bahwa setiap orang punya peran, makna, hati. Kita bisa menjadi perubahan besar untuk di masa depan nanti. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Masih ada satu coklat nih. Oke. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwasanya Bilang dulu itu penanya. respect. Bahwasanya kalau kita melihat dari masa lalu banyak hal yang kita tidak ketahui. Tadi seperti kita dipaparkan dengan 5 teori di mana semuanya itu mempunyai kekuatannya masing-masing, kelebihannya masing-masing, dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita sebagai sejarawan bukan untuk menulis satu teori, tapi mencoba memahami dari segala sudut pandang. Oke, terima kasih. Ayo beri tepuk tangan. Oke, untuk ketua kelas boleh dibuka sebelum kita pulang. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini dan ingat lagi pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, itu dia praktik mengajar yang saya tampilkan. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.